Wih, jublek bangsat. Ih, kuluk ya. Bukan.
Gimana, panas di sini? Gimana? Rasa hot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di acara webinar Desain Metode Irma R. Permadi yang dipersembahkan oleh LPK MAT. Terima kasih banyak saya ucapkan atas antusias para peserta yang sudah hadir pada siang hari ini. Sebelumnya, saya mewakili tim dari LPK MAT memohon maaf kepada teman-teman semua karena tadi pada webinar sebelumnya ada kesalahan teknis, jadinya kita lanjutkan pakai Zoom biasa. Baiklah, saya Vira mewakili tim dari LPK MAT yang akan memandu acara webinar pada siang hari ini. Semoga dengan adanya acara hari ini bisa menjadi referensi yang baik untuk kita semua. Saya mewakili tim dari LPK MAT mengharapkan acara ini nantinya dapat diikuti sampai dengan selesai. Baiklah, sebelum memasuki acara webinar pada hari ini, saya mau menyapa yang sudah hadir di sini terlebih dahulu. Selamat siang dan terima kasih untuk Bapak Tony selaku CEO dari LPK MAT. Selamat siang Pak Tony. Selamat siang dan terima kasih untuk Ibu Irma R. Permadi selaku pembawa materi pada hari ini. Selamat siang Bu Irma. Selamat siang Mbak Vira. Selamat siang dan terima kasih untuk Ibu Roslilawati selaku Ketua HDI Sumatera Utara. Selamat siang Ibu Ros. Selamat siang Bu Vira. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir di acara webinar pada hari ini. Sebelum memasuki acara puncak, berikut kami persembahkan video opening dari Lembaga Pelatihan Kerja Modern Arsitektur dan Teknologi. Selamat datang di Lembaga Pelatihan Kerja MAT. Kami siap melayani Anda dengan sebaik mungkin. Membantu Anda membentuk menjadi seorang profesional mengendalikan Building Information Modeling. LPK MAT adalah sebuah lembaga pelatihan kerja yang berbadan hukum dan telah diakui resmi oleh pemerintah. Kami berada di Kompleks Cemara Asri, Jalan Cemara Timur, nomor 88A. Tugas kami meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan, dan keahlian Building Information Modeling sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Kami akan menciptakan ruang pelatihan ini menjadi sarana belajar mengedukasi tentang Building Information Modeling yang terpercaya. Akan menjadikan Anda menjadi profesional dalam mengaplikasikan BIM. Dengan ini, kami siapkan para mentor yang sudah teruji untuk menjadi mentor Anda dengan pengalaman yang sangat baik. BIM atau Building Information Modeling adalah metode pengerjaan proyek yang membantu Anda secara efisien. Database informasi BIM sudah berupa 3D model. BIM dapat memvisualisasikan tahapan proyek. Dalam hal integrasi, BIM menjamin koordinasi dan kolaborasi antara stakeholder atau ahli bidang ilmu lainnya yang menggunakan BIM. Metode BIM yang akan dipelajari berupa Autodesk Revit, Navisworks, dan lain sebagainya. Kami akan membuka kelas untuk Anda secara tatap muka langsung khusus untuk yang berada di Sumatera Utara. Dan kami akan memfasilitasi untuk siswa kami di luar kota secara online kelas. Pastikan upgrade kemampuan Anda di LPK MAT. Percayakan kami untuk dapat membantu Anda. Arsitek saya yakin sekali, banyak sekali yang menyukai namanya membuat konsep, membuat karakter, membuat dimensi, membuat filosofi. Tapi kenyataannya, waktu kita banyak sekali habis untuk sesuatu yang diulang-ulang. Diulang-ulang itu apa? Contohnya, dinding yang diulang-ulang, pintu yang diulang-ulang, jendela yang dibuat diulang-ulang. Padahal itu sudah memiliki standar.
Proses yang diulang-ulang itu akhirnya menyebabkan sebuah lingkaran setan, dan kita memerlukan solusi untuk menyelesaikannya. Workflow yang terlampau panjang sehingga terjadi miskomunikasi antar multidisiplin. Jadi kita memerlukan solusi yang lebih efektif. Dengan BIM, kita menjadi lebih praktis dalam hal mengerjakan gambar karena kita bekerja dengan template. Yang tadinya proyek itu butuh waktu 1 tahun, mungkin bisa dipotong menjadi hanya beberapa bulan. Jumlah tim yang tadinya begitu banyak, hanya memerlukan beberapa orang untuk menyelesaikan sebuah proyek. Otomatis kita lebih menghemat dalam banyak hal, termasuk biaya operasional, waktu pengerjaan, dan lain-lain. Visi misi LPK Med, kita yakin generasi muda, generasi tua dapat menguasai teknologi BIM. Teknologi ini akan menjadi teknologi induk untuk para arsitek. Sehingga di masa revolusi 4.0 ini, teknologi induk ini akan melahirkan banyak teknologi turunan lainnya, yang akhirnya arsitek berevolusi menjadi seorang archipreneur. Hubungi kami www.lpkmat.com. Kontak person 0853 70701222. Sosial media @lpk.mat. Nah, itulah tadi video opening dari LPK Mat. Baiklah, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Tony yang merupakan CEO dari LPK Mat. Kepada Pak Tony, saya persilahkan. Ya, selamat siang semuanya. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih ya atas partisipasi dan antusias dari seluruh peserta hari ini yang cukup luar biasa untuk mengikuti acara webinar kita yang mungkin ini udah yang kesekian kali ya kita melakukan webinar ini untuk berbagi informasi maupun berbagi jaringan pertemanan dengan para prinsipal arsitek maupun interior design dari seluruh Indonesia maupun luar negeri. Saya harap acara ini sangat bisa memberikan manfaat ya untuk kita semua. Semoga acara ini terus berlanjut dan memberikan kontribusi untuk kemajuan dari arsitektur maupun interior design di Indonesia. Selamat berwebinar dan terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari semua tim panitia walaupun tadi ada kendala teknis yang sangat mendadak yang tanpa kita prediksi. Sampai acara ini tetap bisa berlanjut dan semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Itu aja dan terima kasih. Terima kasih Pak Tony atas kata sambutannya. Selanjutnya, kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Roswilawati yang merupakan Ketua HDII Sumatera Utara. Kepada Ibu Roswilawati, saya persilahkan. Terima kasih, Vira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua LPK Mat, yaitu Bapak Tony. Yang saya hormati seluruh peserta yang hadir pada hari ini, sungguh luar biasa. Yang saya hormati adalah narasumber kita, Ibu Irma Rosalia Handayani. Baiklah, di sini di tengah-tengah kita hadir itu adalah Bapak Rohadi. Mana Bapak Rohadi? Bapak Rohadi adalah Ketua HDI Pusat. Pak Rohadi bisa tersambung nggak ya? Bisa, Bu. Oh iya, silakan Bapak Rohadi. Gini, kebetulan saya tadi disilakan untuk membuka acara. Pak Rohadi, mengenai SKA, sertifikat keahlian, saya pengen ya, sertifikat keahlian ini kan penting untuk profesi, khususnya untuk interior. Kira-kira Pak Rohadi bisa membantu menggugah inspirasi supaya HDI Sumut khususnya mau membuat SKA. Silakan Pak Rohadi. Baik, terima kasih teman-teman di webinar pada siang hari ini, dan terima kasih ini LPK Mat ya. Dan terima kasih pembicara Ibu Irma Rosalia, dan terima kasih juga kepada Ibu Roslewati sebagai selaku Ketua HDI Sumut, dan tentunya panitia penyelenggara tanpa kecuali, moderator, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu buat kita semua.
teman-teman semuanya, saya sangat berbangga dan berbahagia bisa mengikuti webinar pada siang hari ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tony untuk yang kesekian kali. Tentunya ini masih dalam suasana COVID dan tentunya lama-kelamaan bukan suasana COVID tapi suasana nyaman di antara kita memang harus dipertemukan dalam dunia maya. Dan tentunya kita juga tidak boleh lengah untuk yang ke depan ini bahwa pemerintah sudah mulai membuka untuk proyek-proyek dan tender-tender yang akan mungkin dibuka di tahun 2021 karena tahun 2021 ini masih menghabiskan program penanganan COVID dan 2022 sudah dibuka tender-tender yang baru. Nah, kami berharap untuk teman-teman yang tergabung dalam Himpunan Desainer Interior Cabang Sumut ini bisa mengajukan SKA. Kami masih melakukan percepatan ya, program percepatan dengan biaya yang sangat murah sekali ya. Untuk yang muda madya kami hanya membutuhkan nilai tidak seberapa, hanya 500.000 ya untuk muda madya. Kami bisa nanti membantu untuk mendapatkan SKA yang berstandar sudah internasional. Dan kami berharap teman-teman dari HDI Sumut ini untuk bisa ber-SKA karena ini sangat membantu pemerintah dan sangat membantu kerja profesi desain interior. Saya kira itu Bu Roslewati, saya berharap Ibu bisa mendorong teman-teman untuk bisa ber-SKA dan tentunya jangan lupa bahwa LPK MAT ini sangat bagus sekali ya. Saya sendiri sebenarnya kepingin nih belajar di LPK MAT. Pengen belajar cuman kapan nih waktunya dan terus terang kami pun juga masih menginginkan spek untuk komputer yang bisa dipakai kan gitu ya, untuk dipakai untuk running itu seperti apa. Sudah 6 bulan ya keinginan ini belum tersampaikan karena tapi kami masih punya keinginan. Demikian Bu Roslewati. Ya, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Roslewati dan Pak Rohadi atas kata sambutannya. Baiklah, kita akan memasuki acara puncak dari webinar pada hari ini yang akan dibawakan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Irma R. Permadi, dan akan dipandu oleh moderator kita, yaitu rekan saya sendiri dari LPK MAT, Mas Denny. Kepada Mas Denny, saya persilahkan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Ira, rekan saya dari LPK MAT, atas kata sambutan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Lembaga Pelatihan Kerja MAT, dengan saya, Denny Noprianto, sebagai moderator untuk memandu kita semua di acara webinar Desain Method by Irma R. Permadi yang dipersembahkan oleh LPK MAT. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah antusias meluangkan waktu dan mengikuti acara webinar kali ini. Pastikan nih teman-teman bisa mengikuti sesi acara ini sampai dengan selesai, karena materi kali ini bisa memberikan referensi dan menambah wawasan kita dalam berarsitektur. Nah, pasti semua pada penasaran nih, siapakah Ibu Irma R. Permadi ini? Sedikit nih saya akan mengulik nih, men-sharingkan siapa sih Bu Irma itu sendiri. Nah, Bu Irma R. Permadi ini adalah seorang lulusan teknik arsitektur dari Institut Teknologi Nasional Bandung pada tahun 1995 sampai dengan 1999. Yang saat ini beliau merupakan founder, owner, CEO, NR Group Indonesia dan Principal Architect. Sejak tahun 2005, beliau telah menghasilkan lebih dari 700 karya desain arsitektural dan interior. Wow, luar biasa sekali. Cukup banyak ya, 700 karya desain. Nah, beliau juga termasuk tim penyusun standar kompetensi kerja nasional dalam bidang desain interior. Nah, beliau juga merupakan alumni MK Republik Indonesia, Ikatan
Ikatan Arsitek Indonesia angkatan ketiga tahun 2020. Beliau juga pernah mengikuti talk show Women Architect Inspiration Facing Indonesia in Industry 4.0 pada tahun 2019. Beliau saat ini aktif sebagai pembicara di bidang arsitektural dan desain interior, karena juga beliau memegang SKA Madya Arsitek dan Desain Interior. Nah, pastinya juga nih, Bu Irma ini juga aktif nih di beberapa organisasi nih seperti IAI, HDII. Di HDI merupakan sebagai bendahara umum ya Bu ya. Kemudian di HTII dan Ikatan Arsitek Bangunan Hijau Indonesia di Jakarta. Nah, setelah kita sudah mendengar nih sekilas info tentang Bu Irma, yang membuat kita semakin penasaran nih, materi apa sih yang nantinya akan diseringkan oleh Ibu Irma ini. Nah, karena materi yang akan disampaikan ini adalah materi yang ditempa nih melalui jam terbang yang sangat tinggi dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja nih kita persilahkan Ibu Irma. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Denny. Ya, apa kabar Bu Irma? Maju-ajua. Horas maju-ajua. Baik, alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Bu Irma, sudah banyak nih Bu yang penasaran nih dengan Bu Irma nih. Jadi sedikit pertanyaan nih Bu dari saya Bu, karena saya juga merasa penasaran nih sama Ibu ya. Nah, nanti kan kita akan mengulik nih Bu seputaran metode desain karyanya Bu Irma. Menurut Bu Irma, fondasi terpenting dalam mengembangkan metode desain di era revolusi industri 4.0 ini apa sih Bu? Ya, jadi seperti yang sudah pernah saya sampaikan di banyak kegiatan bahwa sebenarnya akar permasalahannya adalah ya kita mengenali masalah itu sendiri, gitu. Kita kenali, kita pahami. Kalau kita sudah tahu masalahnya, baru nantinya kita akan mengetahui langkah berikutnya itu akan melakukan apa. Gitu. Jadi kenali masalah, karena sejatinya seorang arsitek maupun interior designer adalah mencari solusi atas masalah-masalah yang tiap hari menghampiri kita kan dari klien. Klien itu tentu membawa masalah gitu ke kita. Jadi jangan kita bawa masalah ke mereka. Jadi kenali dulu masalahnya, kemudian kita petakan, bikin roadmap-nya. Nah, setelah itu salah satunya ya sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu adalah metode desain. Karena tentunya metode desain ini sangat membantu kita untuk itu tadi, menguraikan masalah-masalah yang sangat kompleks gitu. Itu Mas Denny. Ya, intinya metode desain ini bisa mengiringi perkembangan revolusi industri kita ya Bu ya? Tentu saja, apalagi ya dengan LPK MAT ada BIM, Building Information Modeling. Nah, BIM itu juga sangat membantu. Jadi mau nggak mau kita semua harus mulai kenali dulu BIM, kemudian kita mau belajar karena banyak juga yang terkendala ya mengenai biaya dan lain sebagainya gitu. Jadi BIM juga sangat membantu ya, software teknologi sekarang di bidang industri arsitek maupun interior design itu sangat membantu kita untuk nanti menyelesaikan masalah-masalah yang datang tadi. Gitu Mas Tim. Ya, terima kasih Bu Irma. Kalau begitu untuk mempersingkat waktu langsung saja nih kami persilakan kepada Bu Irma untuk membawakan materinya. Kepada Bu Irma, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya Mas Denny, saya mau mengucapkan sesuatu nih. Boleh ya? Silakan, Bu. Boleh, Bu. Ya, saya Horas Maju-Ajua Medan. Apa kabar? Semangat siang. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk LPK MAT Medan, khususnya kepada Bapak Tony ST, yang selalu bersemangat ya untuk menyebarkan ilmu dan memberikan insight-insight maupun sharing positif di bidang industri arsitektur dan interior design. Juga untuk tim dari LPK MAT Medan. Kemudian terima kasih ya untuk HDII Sumatera Utara yang memfasilitasi acara ini, khususnya kepada Ibu Ketua, Ibu Roslilawati. Selamat siang, Ibu. Siang, Bu. Makasih. Halo, Ibu. Sama-sama. Halo, ya. Bu Irma. Halo, Ibu Ros. Halo. Kemudian saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ketum HDII Pusat, Bapak Rohadi, yang secara aktif luar biasa mendorong dan mensupport para anggota HDII untuk turut aktif berkarya dan berperan serta untuk sharing ilmu, transfer ilmu dalam bidang desain interior luar biasa. Selamat siang Pak Rohadi. Selamat siang Bu Irma. Horas. Ya. Dan kepada peserta webinar pada siang hari ini yang sudah meluangkan waktunya dengan antusias untuk mendengarkan barangkali sedikitlah pengalaman saya
dalam bidang arsitektur maupun interior design, khususnya ya interior dan arsitektur. Jadi pada siang hari ini nih ceritanya saya diminta LPK Mat Medan. Sebenarnya diminta itu tanggal 9. 9 tuh kalau nggak salah hari Rabu sama Mas Abi dari tim LPK Mat Medan untuk presentasi hari Sabtu. Jadi dihubungi Rebo presentasi hari Sabtu. Tapi saya bilang saya ada agenda lain di Bandung pada waktu itu dan alhamdulillah digeser nih harinya hari Selasa tanggal 15 ini. Temanya apa nih Mas Abi? Ibu coba bawakan mengenai desain metode, berarti metodologi desain. Ya sesuai dengan pemahaman saya dan pengalaman saya di bidang interior. Jadi judulnya desain metode untuk interior, Bu, kata dia begitu. Oke. Jadi sedikit ilmu yang saya miliki, mudah-mudahan ada manfaatnya di sharing kita pada siang hari ini. Saya sudah mulai share screen. Nah, jadi tema yang saya bawakan pada siang hari ini adalah metode perancangan khususnya di bidang interior. Nah, desain interior itu pada prinsipnya merupakan upaya, usaha memecahkan masalah kehidupan yang sangat kompleks ya, yang berkaitan dengan ruang bagian dalam dari sebuah bangunan. Jadi masalah yang kita temui itu ada dua sebenarnya, ada masalah fisik dan masalah non fisik. Masalah fisik itu terkait dengan sesuatu hal yang konkret yang nyata dari ruang dalam sebuah bangunan, yaitu lantai, dinding, perabot, plafon, utilitas, mechanical, electrical, dan lain sebagainya. Dan kedua adalah yang terkait dengan masalah non-fisik. Non-fisik apa sih? Kondisi psikologis, profil klien, misalnya sosial budaya, yang kemudian akan membentuk persepsi-persepsi dan perasaan terhadap suasana ruang tertentu. Nah, di bagian non-fisik ini sebenarnya interior designer itu sangat berperan penting, menciptakan suasana psikologis yang nyaman, ambience yang indah, gitu, yang didapat dari pengolahan masalah fisik tadi, lighting, plafon, perabot, dan lain sebagainya. Dipecahkan masalah fisik dan non-fisik ini dengan menggunakan metodologi desain. Nah, yang akan dibahas pada siang hari ini adalah metodologi desainnya. Formulasi yang tepat, yang sistematis, gitu ya. Jadi dimulai dengan mendeskripsikan masalah, fondasi utama, kemudian kita mencari data lengkap, kemudian setelah data lengkap itu kita dapat, kemudian kita uraikan runtut dalam bentuk analisis masalah. Nah, kemudian perumusan permasalahannya. Jadi kita sebagai interior designer maupun juga arsitek pasti mempunyai program kebutuhan perancangan. Apa saja sih yang kita butuhkan? Nah, kemudian setelah itu pencarian ide-ide desain. Ide-ide desain biasalah kita sketch dulu gitu ya, secara manual atau mau langsung menggunakan software pun bisa. Outputnya nanti ada gambar skematik desain. Kemudian tentunya kita sebagai seorang arsitek maupun interior desain itu pasti akan membuat banyak alternatif desain. Karena ide-ide di kepala kita kan begitu banyak ya. Jadi tentu saja akan membuat beberapa alternatif desain. Kemudian konsep desain. Konsep desain permasalahan yang akan dipecahkan diformulasikan dalam bentuk abstrak yang kemudian diterjemahkan dalam tataran teknis. Karena konsep itu kan bersifat abstrak yang ada di kepala ini banyak sekali. Tentu harus diformulasikan dalam bentuk teknis. Apa sih teknis itu? Maksudnya tergambar, terukur secara visual. Nah, ini yang kita pelajari di bidang keilmuan arsitek dan interior. Setelah itu tentunya akan menghasilkan satu desain utuh yang terintegrasi. Dari A sampai Z-nya itu kita petakan dan kita satukan. Nah, hakikat desain. Saya coba mengingatkan nih pasti udah pada ahli semua ya, tapi saya coba reminder. Jadi hakikat desain itu adalah apa sih? Jadi desain itu sebagai perwujudan nilai simbolik dan budaya. Dikaitkan dengan faktor nilai, pandangan hidup, kepercayaan, mitos, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian desain sebagai pemecah masalah teknis. Tentu saja setiap hari ini kita berhubungan dengan desain dan hasil karya desain. Ini contoh paling gampang nih, gelas ini yang saya pegang hari ini, siang ini isinya kopi. Nah, ini desain ini. Gelas ini saja didesain gitu. Sebagai pemecah masalah teknis. Kemudian desain sebagai perwujudan nilai ekonomis. Tentu saja setelah desain gelas ini desain gelas ini mempunyai nilai ekonomis tentu saja gitu. Jadi dari hal-hal simpel sebenarnya kita setiap hari berkaitan dengan desain dan desain itu membantu kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari.
Desain juga merupakan sarana tadi ya menginterpretasikan nilai-nilai, pandangan hidup, kepercayaan, mitos ke dalam wujud materi, benda konkret yang dikonsentrasikan pada apa? Pada olah bentuk. Olah bentuknya seperti apa? Ada elemen komposisi, kombinasi bahan, proporsi, tekstur, warna, dan unsur-unsur detail lainnya yang kemudian desain dipahami sebagai seni. Tentu saja desain itu harus menarik gitu. Dan untuk mendapatkan hal yang menarik ini, itu ada elemen-elemen tertentu dalam desain yang harus mau nggak mau akan tertuang ke dalam desain itu sendiri. Jadi desain sebagai pemecah masalah teknis dapat dikaitkan dengan faktor fungsional. Contohnya gelas tadi. Fungsinya untuk minum mempunyai nilai ekonomis, faktor ekonomis. Dan desain itu adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan fungsi-fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi banyak hal ya, tumbler, gelas, desain tas, desain gadget, itu semua berkaitan dengan desain. Jadi bersyukur ya, kita semua pada hari ini terlibat di industri desain, memiliki keilmuan di dalam bidang desain, baik arsitektur maupun interior. Nah, sekarang mulai masuk nih ke intinya, jadi metode desain interior. Karena desain interior sendiri itu sangat kompleksitas, sangat banyak. Kalau kita tidak mempunyai metode yang tepat, tentu bagaimana memformulasikan banyak hal ini ke dalam satu wujud yang konkret. Jadi tujuan metodologi desain interior adalah untuk merumuskan pendekatan konseptual, ide-ide, konsep-konsep dalam proses perancangan interior. Yang saya baca dan tahu dari pengembangan metode Broadbent dalam Mark I. Adicipto, metode pendekatan desain interior itu dibagi dalam 7 untuk mewujudkan konsep desain. Ada pragmatis, ada tipologis, ada analogis, ada sintaksis, ada programatis, ada ideologis, ada substansif. Banyak banget ya, banyak banget. Dan tanpa kita sadari, sebenarnya kita yang bergerak di bidang industri arsitektur maupun interior desain ini sudah melakukan metodologi desain yang 7 ini banyaknya. Nah, pada siang hari ini saya akan mengupas nih satu persatu apa sih, bukan mengupas, maksudnya akan merefresh ya Bapak Ibu sekalian tentang metodologi desain khususnya di interior. Pragmatis, metode desain pragmatis. Jadi pragmatis itu akan melalui proses uji coba. Ini kita lakukan loh dalam setiap hari tanpa disadari dalam proses desain kita. Hasil desainnya akan bersifat eksploratif. Tentu saja kita sebagai seorang desainer akan terus mengeksplor warna, tekstur, pattern, kemudian lighting, dan lain sebagainya. Kita akan terus mengeksplor. Kemudian ketepatan pemecahan masalah melalui desain diketahui setelah melalui proses evaluasi berkala dengan review, dengan konsultasi atau dengan klien memberi masukan. Jadi ada evaluasi berkala apa yang kita lakukan yang bersifat eksploratif, kemampuan seorang desainer ini, bagaimanakah hasilnya? Tepat, mumpuni, atau harus direvisi kembali? Dan apabila desain dianggap tidak mampu memecahkan masalah dengan tepat, maka dicoba lagi dengan alternatif lain hingga hasil dianggap optimal. Kita sudah melakukan ini dalam kegiatan kita sehari-hari dalam desain. Kemudian yang kedua adalah penjelasan tipologis. Saya mau kasih contoh deh tadi yang pragmatis ya. Pragmatis itu kalau tanpa kita sadari itu di Eskimo. Rumah orang Eskimo ya, igloo house. Itu eksploratif melalui uji coba sesuai dengan kondisi alam mereka di sana ya. Kemudian penjelasan tipologis. Penjelasan metode desain tipologis itu dengan cara mencontoh model yang pernah dibuat dan dianggap berhasil. Tanpa disadari juga pasti kita melakukan metode desain secara tipologis ini. Misalnya ada bangunan yang dianggap berhasil, bentuknya indah, itu akan menjadi fantasi, imajinasi kita untuk kemudian tanpa disadari kita akan melakukan desain yang tipikal, akan seperti bangunan yang kita maksud itu. Kemudian hasil desain bersifat imitatif tipikal, ya karena kita mencontoh dari bangunan yang pernah dibuat dan dianggap berhasil tadi. Ketepatan pemecahan masalahnya akan diketahui bila hasil memiliki tingkat kesesuaian dengan model yang dijadikan acuan. Kalau untuk bangunan sendiri di arsitektur ada Der Neff-Zollhof dari Frank Gehry di Jerman. Bisa di-search ya model bangunannya nanti seperti apa. Kemudian metode desain interior yang ketiga adalah analogis. Analogis. Desain dilakukan dengan cara membandingkan dari bentuk atau konstruksi yang didapat dari lingkungan sekitar atau alam sekitar. Kemudian hasil desain bersifat imitatif analog. Ketepatan pemecahan masalah akan diukur melalui kesamaan sifat atau karakter desain dengan bentuk benda yang dijadikan analoginya. Nah, ini menarik nih.
metode desain analogi yang paling terkenal di dunia itu ternyata adalah Menara Eiffel di Paris. Udah pada tahu ya, Menara Eiffel. Dan ternyata analoginya itu kepada imajinasi wanita yang feminim. Memang agak jauh ya kita membandingkan wanita feminim dengan Menara Eiffel, tapi itulah metode desain analogis. Kemudian yang keempat adalah metode desain sintaktis, yaitu desain didasarkan pada aturan-aturan, terutama aturan geometris. Geometris pastinya terukur ya. Hasil desain bersifat material terstruktur. Kemudian ketepatan pemecahan masalah akan diukur melalui kesesuaian wujud fisik desain dan aturan-aturan komposisi bentuk. Jadi terikat nih dengan aturan-aturan geometris. Nah, saya bukan promosi, tapi di HDI sendiri kita berbangga hati ya. Metode desain interior sintaktis ini, kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi kalau salah, ini ada 2 orang ya. Jadi Ibu Silvi Ariskiani Salim kalau saya tidak salah, Silvi Romi, Math, Art, and Design. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian boleh search di Facebook-nya ada. Jadi ini metodologi desain beliau itu sintaktis, karena geometrical Islam itu beliau padu-padankan, beliau formulasikan bisa menjadi desain kain, desain baju, kemudian indah sekali. Jadi memang sangat terukur ya, terutama aturan geometris Islam. Kemudian yang kedua adalah Bapak Said Hussein, kalau saya tidak salah, dari Guntomara Islamic Art and Architecture. Bentuk-bentuk geometris yang terukur itu ternyata kalau diformulasikan dengan tepat dan baik, itu bisa menjadi sesuatu elemen interior yang sangat indah dan nyaman untuk dinikmati. Kemudian yang kelima, itu adalah metode desain interior programatis. Kalau program berarti desain didasarkan pada aturan-aturan, terutama aturan program. Hasil desain bersifat material kuantitatif, dan ketepatan pemecahan masalah diukur melalui kesesuaian wujud fisik desainnya dengan program yang ditetapkan. Kemudian yang keenam adalah metode desain ideologis. Jadi desain didasarkan pada cita-cita yang dipegang sebagai tujuan berdasar paham-paham tertentu yang diyakini. Hasil desain bersifat ideal menurut paham yang dianut. Ketepatan pemecahan masalah diukur melalui kesesuaian dengan wujud-wujud yang dianggap mampu merefleksikan nilai-nilai dari paham tersebut. Kalau saya tidak salah mengartikan ini sepertinya metode desain untuk desain rumah ibadah, ya, karena ada penjelasan ideologis tertentu yang diukur melalui kesesuaian yang dianggap mampu merefleksikan dari nilai-nilai paham tersebut. Mungkin seperti interior masjid, interior gereja, karena desainnya dipegang berdasarkan paham-paham tertentu yang diyakini dan tidak boleh salah tentunya. Kemudian metode desain yang ketujuh adalah substantif. Desain didasarkan pada hakikat atas apa yang dirancang. Hasil desain diarahkan untuk menemukan kebenaran yang mendasar atau hakiki. Kemudian yang terakhir, ketepatan pemecahan masalah yang diukur melalui prinsip-prinsip kebenaran dasar tersebut dapat ditemukan melalui nilai-nilai filsafat. Ini yang 2 tadi, ideologis dan substansif untuk metode pendekatan desain rumah ibadah sepertinya seperti itu. Kemudian metode desain interior yang 1-5, pragmatis, tipologis, analogis, sintaktis, dan programatis ini biasa kita lakukan sehari-hari. Karena tentu menghasilkan desain yang dapat diwujudkan secara nyata karena nilai-nilai yang menjadi tolak ukur bersifat konkret, bersifat nyata. Nah, yang 2 lagi, yang ideologis dan substansif ini, desain yang dihasilkan belum tentu aplikatif karena nilai-nilai yang menjadi tolak ukur bersifat abstrak. Aplikatif itu maksudnya tidak untuk semua jenis bangunan atau jenis interior, karena ada nilai-nilai yang tolak ukurnya bersifat abstrak, tidak konkret. Nah, yang berikutnya metodologi desain yang sistematis. Jadi tadi fondasinya adalah deskripsikan dulu masalah, kenali dulu masalahnya apa, analisa masalahnya seperti apa, mau bagaimana, kemudian rumuskan permasalahan ini. Solusinya akan seperti apa, dengan adanya program kebutuhan perencangan. Jadi program kebutuhan perencangan itu ada hal-hal yang harus dipenuhi dalam perencangan. Ada elemen perencangan, ada aturan-aturan, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai seorang desainer atau arsitek, kita akan mengeluarkan yang namanya skematik desain. Jadi apa yang ada di kepala, program kebutuhan, dan sebagai konsep itu harus kita tuangkan dalam skematik desain. Setelah ketemu skematik desain, kita akan mendapatkan konsep desain yang tepat untuk deskripsi masalah kita tadi. Konsep desainnya ketemu, kemudian akan menghasilkan produk desain utuh yang terintegrasi A sampai Z-nya. Jadi inilah metodologi desain yang sistematis yang tentu saja hal-hal ini sudah kita jalankan dalam desain kita
sehari-hari. Tujuan metode desain. Nah, ini apa sih tujuannya melakukan metode desain atau harus memahami metode desain? Karena tujuan metode desain itu adalah kita mensederhanakan objek perencanaan yang rumit dan kompleks. Orang datang mau desain kafe, desain interior rumah sakit itu sangat kompleks tuh. Dari sisi kesehatannya seperti apa, programming ruangnya seperti apa, safety-nya seperti apa, sangat rumit dan kompleks. Melalui pendekatan metode desain, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat dipilah-pilah, dipilih perbagian secara sistematis dan terstruktur. Belum lagi kalau nanti ada maunya klien, mau A sampai Z itu semua tidak mungkin kita akomodir. Jadi kita harus pilih-pilih perbaikan secara sistematis dan struktur. Sehingga perumusan konsep dapat dilakukan dengan mudah, mempermudah pekerjaan kita juga. Konsep desain dipahami sebagai sebuah sistem yang terdiri dari sehimpunan unsur yang melakukan suatu kegiatan menyusun skema atau tata cara melakukan suatu kegiatan yang struktur untuk mencapai tujuan yang dilakukan dengan cara mengolah data-data untuk menghasilkan informasi. Nah, ini cocok nih dengan BIM tadi ya, dengan BIM, Building Information Modeling. Jadi data diolah di revolusi 4.0 ini tentunya sudah dengan digitalisasi, dengan software yang canggih untuk menghasilkan informasi yang terintegrasi dari mulai material, dari mulai penghawaan, kemudian dari mulai mechanical elektrikalnya, nanti juga sudah kepada budgeting. Jadi inilah tujuannya metode desain. Nah, ini skema Thinking Before Drawing dari John Broadbent dalam bukunya Pak Mark Adi Cipto tahun 2002. Jadi ya tadi sama sih sebenarnya, jadi dari masalah kita mengumpulkan data lapangan, peraturan pemerintah, literatur, buku-buku yang kita baca, kemudian tipologinya mau seperti apa, analisis programming, sintesis, simpulan awal, kita keluarkan alternatif-alternatif, mengeluarkan skematik desain, konsep desain, kemudian ke produk desain. Nah ini ya, programming itu ada data primer, data sekunder, analisis kebutuhan perancangan. Ini dipelajari nih di perkuliahan, hanya saja mengaplikasikannya dalam praktek kita sebagai seorang arsitek atau desainer interior itu pasti akan banyak adjustment karena dalam prakteknya itu kita tidak bisa terlalu kaku ya, harus mendengarkan banyak pihak juga, dari klien, dari stakeholder, mungkin dari tim kita juga, dari birokrasi dan banyak hal. Permasalahan desain tentang kondisi proyek, analisis lingkungan, denah, tipologi bangunan, konsep perencanaan, tata letaknya, sirkulasi, pencahayaan warna, apalagi sekarang ini trennya green building ya. Mulai dari material terluar sampai material interior itu bagaimana yang tidak mengotori lingkungan lah istilahnya. Ini untuk para desainer ini tantangan tersendiri ya di zaman now ini, di revolusi 4.0 ini yang mulai bergerak ke revolusi industri 5.0. Jadi harus dipelajari juga tuh sekarang green building ya. Materialnya seperti apa, mebel furniture bahan yang tidak banyak menghasilkan karbon misalnya, kemudian metode konstruksinya mau seperti apa, konsep bentuk. Jadi memang berat tugas seorang arsitek atau desainer interior itu karena A sampai Z-nya yaitu tadi sangat kompleks. Rancangan desain usulan, nanti ada sketsa layout, sketsa tampak, sketsa mebel, furniture, sketsa perspektif. Dan suatu keuntungan kita interior designer ataupun arsitek untuk bisa mengetahui konstruksi ya, contoh misalnya furniture, harus sudah mulai membayangkan konstruksinya nanti seperti apa. Jangan sampai kita mendesain indah, bagus, ternyata ketika digabung-gabung tuh konstruksinya juga tidak bisa ya. Kemudian pengembangan gambar kerja. Ya sudah tahu semua ya, gambar kerja ada standar, gambar kerja pilihan, ada maket, ada portofolio, mebel furniture terpilih, perspektif, 3D, dan menggunakan software canggih ini sangat membantu kita di dalam mewujudkan apa yang tadi ide konsep menjadi bentuk yang konkret, bentuk yang nyata. Ternyata sudah selesai pemaparan saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Nah, ini ada beberapa karya desain interior. Nah, ini tentu diperoleh dari metodologi desain tanpa disadari yang 1 sampai 5 itu kita kerjakan, kita lakukan. Kenali dulu permasalahannya, kemudian berinteraksi dengan klien melalui konsultasi, diskusi, pengenalan material seperti apa yang cocok, color scheme, warnanya mau seperti apa. Memang
profil klien itu berbeda-beda, jadi akan berbeda kepada hasil-hasil karya yang kita buat. Seperti interior ya, berbagai rupa, bentuk, dan warna. Nah, ini beberapa hasil karya kita, ada kuning, ada hijau, ada ini sudah melalui metodologi desain yang poin 1 sampai 5 tadi. Sepertinya sekian, terima kasih banyak sudah mendengarkan pemaparan saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Irma R. Perdani yang telah menyampaikan materi dari metode desain, mulai dari tahapan uji coba, menganalisis, simpaktis, ideologi, sampai ke gambar kerja. Semoga bisa bermanfaat untuk para peserta yang hadir pada hari ini. Semoga bisa menjadi referensi gambaran cara mendesain atau berarsitektur lebih baik di kedepannya. Nah, baiklah, kita akan memasuki sesi tanya jawab ya Bu Irma ya. Untuk para peserta yang ingin bertanya kepada Bu Irma, bisa ketik langsung di kolom Q&C ya. Atau jika ada peserta yang ingin bertanya melalui suara langsung atau ingin bertatap muka melalui video kita hari ini, silakan bagi peserta yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ya, Bu Irma. Nah, ini kan nggak ada nih yang teman-teman dari peserta nih yang mau bertanya. Jadi saya ingin bertanya sendiri dulu ya Bu ya. Karena saya juga masih penasaran nih tentang metodologi desain ini. Gitu. Jadi kan gini Bu. Jadi kalau ada tahapan-tahapan dari metode desain itu yang terbalik cara penerapan di lapangan, apakah bisa menghasilkan hasil desain yang baik, contoh gitu Bu. Kita kan desain itu kan bertahap ya Bu ya, dari tahap LOD 100 atau tahapan pertama sampai tahapan akhir gitu ya. Ada nggak nanti saat kita mendesain itu pengulangan tahapan gitu Bu? Tentu saja ada. Di biro konsultan saya sendiri, Mas Denny, tahapan itu kita ada SOP sendiri ya. Jadi begitu klien datang, tentu hal yang pertama dilakukan, kita bicaranya arsitek ataupun desainer interior, sistem kerjanya menurut saya kurang lebih sama ya. Itu dilakukan, balik lagi ke belakang itu dilakukan. Maksudnya gimana? Contoh, klien datang, kita menangkap apa maksud dan tujuan atau permasalahannya. Kemudian setelah itu, kita akan melakukan survei ukur. Ya, setuju ya Mas Denny, semua melakukan survei ukur. Survei ukur itu sifatnya wajib. Kita mengenali kondisi tapak dengan real gitu ya. Solusinya pun di depan mata. Jadi tidak kita lihat langsung. Kemudian setelah survei ukur, kita mendesain. Setelah proses administrasi dulu ya, maksudnya ada kontrak kerja, itu juga hal penting yang nggak bisa dilewatkan loh. Kontrak kerja, deal-dealan dengan klien seperti apa. Setelah itu selesai, baru kita masuk ke desain. Jadi jangan sampai seorang desainer, arsitek mendesain, tapi administratif kontrak legalnya itu tidak dilakukan. Itu jangan ya, free design is crime gitu. Jadi hargai diri kita, profesi kita. Salah satu tolak ukurnya dengan fee ya, jasa desain. Setelah itu kita melakukan survei ukur. Setelah survei ukur, administrasi selesai, kita desain. Nah, desain ini kan satu tim berjalan. Di dalam proses desainnya sendiri itu ada konsultasi. Konsultasi berjalan dengan klien. Nah, konsultasi berjalan dengan klien, ada revisi di situ. Revisi masuk dari klien, kita kerjakan lagi.
Nah, setelah kita pilih metodologi desain yang paling tepat apa? Nah, setelah gambarnya mendekati 70%, kalau di tim kami, itu biasanya akan melakukan survei ukur yang kedua. Istilah di kami namanya sinkronisasi desain. Tujuannya apa sih sinkronisasi desain? Agar apa yang kita desain sampai 70% ini bisa dilaksanakan di lapangan. Karena banyak yang kita temui, setelah mendesain ternyata nggak bisa dibangun 100% di lapangan. Yang ternyata tapaknya kurang, kelebihan, apalagi dalam proyek renovasi ya. Proyek renovasi itu banyak sekali ditemukan ternyata nggak cocok. Ternyata waktu kita survei yang pertama, tiangnya itu nggak di situ tepat posisinya gitu. Sementara tim desain kita gitu ya, saking antusiasnya menggambar bergeser. Nah, ini perlu kita kembali lagi untuk melakukan sinkronisasi desain. Nah, itu di tim kami kita lakukan. Jadi jangan para arsitek interior desain ini sudah menggambar furniture, ukuran ternyata namanya manusia itu pasti ada alpanya, pasti ada miss-nya. Jadi kita kembali lagi ke metode sebelumnya, survei ukur, tapi judulnya sinkronisasi desain. Mensinkronis desain kita dengan kondisi tapak, karena beda ya, sebelum desain itu keluar dengan hasil survei ukur itu pasti berbeda. Gitu. Jadi ini kita lakukan, Mas Denny. Semoga menjawab. Saya sangat puas ya Bu ya dengan jawaban dari Bu. Bisa jadi pencerahan buat saya pribadi dan rekan-rekan. Bu, ini ada di kolom komentar dari Pak Sugiarto. Dia bertanya kepada Bu Irma. Saya mau tanya nih Bu, untuk metode desain yang Ibu sampaikan, apakah dari pengalaman Ibu, metode ini efektif dibanding metode konvensional? Dan seberapa efektifnya? Begitu pertanyaannya Bu. Jadi antara metode desain Ibu pribadi dan konvensional, manakah yang lebih efektif dari 700 desain yang Ibu pernah buat gitu, Bu? Bu, suaranya Bu. Oh, oke, sorry. Ya, makasih Mas Denny. Terima kasih Pak Sugiarto pertanyaannya. Jadi gini, pada siang hari ini saya diminta berbicara formil secara teori. Nah, tadi yang saya sampaikan itu teorinya Mas Denny. Iya. Ternyata apa yang kita lakukan, kalau bolehlah dibilang metode konvensional Pak Sugiarto, ternyata secara teori itu kita lakukan 1-5 tadi. Yang 1-5 itu tanpa disadari sudah kita lakukan sebenarnya, tipologi, programatis, dan lain sebagainya itu sudah kita lakukan. Tapi tanpa disadari lagi, yang kita pilih, bukan kita pilih, maksudnya kita lakukan itu metode konvensional. Tapi secara teorinya itu ada gitu. Efektif, jadi gini, efektif atau tidak efektif, kita tidak boleh melupakan teori-teori tadi. Ya. Tapi di dalam prakteknya, di dalam kita berpraktisi, banyak lagi hal. Manajemen, nilai kontrak, kesiapan tim, break even point, dan lain sebagainya A sampai Z. Jadi kita akan mencari jalan tengahnya tanpa melupakan esensi dari teori metodologi desain tadi. Gitu. Jadi paling efektif, efektivitasnya apa? Menurut saya di tengah-tengah. Di tengah-tengah gitu. Jadi teorinya tetap kita pakai, tapi karena ada hal-hal tadi yang saya sebutkan ya, kesiapan tim, waktu, targeting. Kalau kita mengacu kepada teori yang formil tadi, tentu target waktu misalnya bisa jadi lama seperti itu ya. Kemudian kan kita ke klien itu dibatasi oleh waktu pengerjaan. Jadi contohnya di kami ada klien datang untuk mendesain satu rumah, kita batasi misalnya apa 1 bulan atau 2 bulan. Kalau kita mengikuti teori metodologi desain tadi, tentu itu kalau kita lihat runtutannya akan sangat panjang sekali. Gitu. Mungkin bisa setahun gitu. Dan ini secara perhitungan lain-lainnya itu tadi mungkin tidak terpenuhi gitu. Jadi menurut saya itu kembali lagi sih kepada para praktisi, tapi tetap kita seorang profesional harus ada teori yang mendasari, tidak lost control begitu saja, karena bagaimanapun desain yang kita hasilkan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Demikian, terima kasih. Ya, cukup bisa diterima ya Pak Sugiarto untuk jawaban dan pencerahannya dari Ibu Irma R. Permadi. Ada beberapa nih Bu pertanyaan, mungkin kita bisa
ajukan 3 pertanyaan lagi nih dari para partisipan. Mungkin bisa di kolom komentar atau juga bisa tatap muka langsung. Nah, ini saya nemu nih Bu di kolom komentar pertanyaan Iya, Mas sederhana tapi bisa jadi pencerahan kita di hari ini ya Bu ya. Ya. Nih, ini ada pertanyaan dari Ahmad, Pak Ahmad ya Bu. Pak Ahmad ini bertanya, apa saja yang harus dipertimbangkan ketika seorang desainer akan menentukan nih Bu pendekatan gaya atau tema tertentu dalam sebuah penugasan atau proyek? Ya. Jadi tema ya Bu ya, tema atau gaya. Nah, halo selamat siang Mas Ahmad Fajar Arianto. Terima kasih ya pertanyaannya. Apa saja yang harus dipertimbangkan ketika seorang desainer akan menentukan pendekatan gaya atau tema tertentu dalam suatu penugasan proyek? Kenali dulu klien Anda. Pemberi tugas Anda, kenali dulu. Pelajari profilnya, background-nya. Kalau dia di bidang komersil, bisnisnya seperti apa? Target marketnya apa? Ya, kemudian budgetingnya seperti apa? Itu semua nanti akan mendekatkan Anda kepada pendekatan desain. Gitu. Dan ketika kita melakukan konsultasi dengan klien, biasanya kita akan juga meminta referensi. Bapak Ibu tertariknya ke desain seperti apa? Gitu. Jadi jangan maunya hanya arsitek berbicara yang ideal, tapi dengarkan klien kita, kenali profilnya. Nah, itu biasanya nanti akan secara sistematis mendekatkan kita kepada pendekatan desain atau kepada pendekatan tema desain kita di suatu proyek gitu ya. Jadi nggak usah bingung-bingung sebenarnya mencari banyak referensi ke sana kemari, nggak usah bingung. Kenali aja. Gimana caranya? Nah, itu soft skill Anda sebagai seorang desainer ya, mungkin di jam terbang juga gitu ya. Mohon maaf saya belum tahu nih Mas Ahmad yang mana, tapi di jam terbang nanti Anda akan mempunyai soft skill, pendekatan persuasif sama klien. Bertanya 1, nanti jawabannya 10. Gitu. Nah, nanti dari situ kita tahu nih gaya-gaya desain yang diharapkan oleh klien, karena jenis klien itu juga A sampai Z, banyak tipikalnya. Ini harus kita kenali. Jadi seorang desainer interior, seorang arsitek itu mau nggak mau belajar psikologi orang, belajar gesture gitu ya. Gitu. Jadi itu memang karena ini adalah profesi, itu butuh jam terbang memang gitu. Jadi kita perlu belajar banyak desain, banyak style, banyak tipe desain gitu ya dari berbagai macam referensi. Tapi yang paling dekat mudah adalah kenali aja pemberi tugas Anda itu seperti apa gitu. Kliennya itu seperti apa. Nanti akan sistematis kok ketemu, oh ternyata di kami sendiri ya, saya pengalaman mendesain itu tidak ada satu karya desain saya yang sama. Dari warna, dari motif, itu semua beda. Misalnya saya ketemu orang desain 200 meter persegi, ntar outputnya beda. Kenapa? Karena itu tadi, dari metodologi desain, kita mengenali kondisi psikologis, kondisi sosial budaya, banyak yang kita kenali. Akhirnya desain nggak ada yang sama, nggak ada yang tipikal. Nggak ada yang tipikal gitu, nggak ada yang sama gitu desainnya. Karena kita bukan tukang gambar, kita menggali kebutuhan. Needs klien kita tuh apa gitu. Kalau untuk arsitektur, kebutuhan ruangnya apa? Saya yang punya anak 2, mungkin dengan Mas Denny yang putra-putrinya 4, pasti kebutuhan ruangnya beda. Gitu. Saya yang background-nya orang Sunda, misalnya Mas Denny yang orang Batak, pasti tipikal fasad muka rumahnya mungkin saja ada perbedaan, sosial budaya, iklim, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Iya. Ya, jadi intinya seperti kita jadi desain interior ini, jadi desainer ini, jadi arsitek ini kita harus menjadi konsultannya dulu ya Bu ya, menjadi konsultan para kliennya kita ya Bu ya, sehingga apa yang dibutuhkan oleh klien itu bisa kita arahkan nih bagaimana nih, jadi si klien juga bisa terima nih dengan saran-sarannya kita, karena kita juga sudah menerima nih alasan dari dia, pengennya apa, maunya apa, dan harus bagaimana gitu ya Bu ya, kira-kira ya Bu ya. Betul. Jadi kita arsitek maupun interior designer itu tidak sebaiknya, malah saya mewajibkan harus selalu ada sesi konsultasi. Itu harus ada sesi konsultasi dan survei ukur melihat secara langsung. Jadi tidak bisa dihilangkan ya sesi konsultasi itu, karena feedback dari klien itu juga sangat penting buat kita menentukan programming ruang, untuk menentukan nanti pendekatan tema untuk bangunan atau untuk interiornya nanti seperti apa, banyak hal. Jadi sesi konsultasi itu harus ada.
Gitu. Nah, Bu Irma, Ya. ini ada pertanyaan terakhir ya Bu ya, mungkin yang bisa saya rangkum dari kolom komentar dari peserta. Ini ada dari Pak Ketu ya, mungkin Pak Ketu ini dari Bali ya Bu ya, karena saya juga hanya baca chatnya, nggak ada profil orangnya nih di sini. Dari data dan analisa data, bagaimana cara melahirkan sebuah konsep perancangan? Apakah konsep itu dilahirkan dari permintaan klien atau dari kita sebagai desainer? Nah, sebenarnya sudah ada tersenggol ya dari jawaban kita tadi ya Bu ya. Iya, iya betul. Halo, selamat siang Pak Ketut. Salam sehat. Terima kasih pertanyaannya Pak. Ini sangat prinsip ya. Dari data dan analisis data, bagaimana cara melahirkan sebuah konsep perancangan? Apakah konsep itu lahir dari permintaan klien atau dari kita sebagai desainer atau dari kolaborasi? Kalau saya boleh menjawab berdasarkan pengalaman saya berpraktek 16 tahun, ya tentu saja dari kolaborasi gitu. Jadi kita mendengar, arsitek itu harus menjadi pendengar yang baik, mendengar permintaan klien, kebutuhan ruang, program ruang, referensi desain yang mereka sukai, kemudian kita sebagai seorang praktisi, seorang desainer dengan keilmuan yang kita miliki, dengan aturan-aturan, dengan banyak hal, kita berkolaborasi. Jadi menurut saya di industri ini, arsitek atau interior design, klien adalah raja itu nggak ini loh, sorry, nggak berlaku. Klien adalah raja itu nggak berlaku. Karena kalau klien adalah raja, apa yang raja mau kita harus lakukan. Nggak bisa. Arsitek dan interior itu akan terbentur di aturan. Apalagi kalau bicara proyek besar. Ya, ada peraturan pemerintah, ada ada GSB, ada dan lain banyak. Jadi di industri kita klien adalah raja itu kayaknya menurut pendapat pribadi saya itu tidak berlaku. Jadi raja pun harus mendengarkan apa kata arsitek atau interiornya. Jadi tidak semua bisa dipaksakan dimasukkan ke dalam konsep desain. Dalam artian ini kita harus berkolaborasi. Jadi contoh gambar desain yang dari kami, dari saya itu sebelum dibangun, sebelum dijilid, sebelum diserahkan itu klien hukumnya wajib menandatangani. Kalau tidak ditandatangani, saya tidak akan mengeluarkan satu cari kertas pun. Supaya apa? Supaya klien juga paham bahwa inilah kolaborasi antara klien dengan si arsitek atau si desainer interior. Jadi jangan coba-coba mengeluarkan gambar desain yang tidak ada tanda tangan kliennya. Karena tipikal klien itu banyak ya, ceritanya mungkin harus dibahas satu sesi lagi tuh. Kenapa? Karena mereka nanti, saya nggak tahu, saya nggak paham, padahal setelah melalui beberapa konsultasi penjelasan berjam-jam. Gitu. Jadi apa yang tertuang di dalam gambar desain itu adalah hasil persetujuan, konsep yang sudah disetujui, material yang sudah disetujui, tipe atau gaya desain yang telah disetujui, kemudian teknis konstruksi yang telah disetujui. Jadi klien harus tanda tangan. Di sini memang berat tugas seorang arsitek atau seorang desainer interior, karena dengan cara yang baik, dengan cara yang profesional, bagaimana meyakinkan klien kita atas kolaborasi tadi, gitu. Jadi memang sesi konsultasi itu tetap harus ada. Sesi revisi kita harus tetap memberikan kepada klien, itu haknya mereka ya, meminta revisi dari kita, begitu. Jadi, oh ya, ini tadi sorry Pak Denny, tadi ada Pak ini ya, Pak Teguh Utomo. Nih, saya boleh pilih pertanyaan satu ya, Mas Denny ya? Boleh, silakan Bu, silakan. Pak Teguh Utomo, halo selamat siang Pak Teguh. Bisa dilihatkan desain Ibu yang Ibu nilai paling berhasil dan membanggakan, kenapa? Jadi, saya cuma mau bilang untuk para arsitek, desainer interior, yang paling utama banyak sih di beberapa webinar saya bilang, apa sih Bu? Semangat, sabar. Semangat, sabar, dan ketabahan. Jadi apalagi di zaman pandemi COVID ini ya. Jadi kita harus tetap menjaga semangat dan dari beberapa desain yang telah dibuat yang paling membanggakan ada beberapa, historinya juga luar biasa, perjuangannya juga luar biasa. Jadi kita nata ruang ya. Saya sebagai prinsipal pernah mendesain gudang untuk PT Bandagara Reksa kurang lebih 2 hektar di Jalan Sebuah, Palembang. Jadi gudang ini dikhususkan untuk PT Unilever.
karena penjualan mereka di cabang Sumatera luar biasa. Nah, saya mendesain itu paling membanggakan 2 hektar pergudangan dan sudah di launching, sudah diresmikan kalau nggak salah tahun 2017 sudah running. Kemudian rumah sebesar 2.000 meter yang ini merupakan di Pekanbaru, Riau. Ini merupakan satu momentum ya bagi saya sampai hari ini. Jadi rumahnya luar biasa ya, berhasil juga, gitu, cukup membanggakan 2.000 meter. Kemudian dari sekolah, masjid, jadi melayani A sampai Z, tidak hanya interior. Jadi kalau ini bisa lihat Facebook kita, bisa mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, walaupun siapalah saya, tapi mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi mungkin Bapak Ibu yang baru memulai usaha, yang sedang bertahan di zaman pandemik COVID seperti ini. Mudah-mudahan segera selesai karena berat ya buat semua pihak gitu. Jadi tetap semangat. Kita arsitek, interior designer ini adalah orang-orang yang bergerak di industri kreatif. Jadi kreatif tidak harus hanya pas saat kita desain, tapi kreatif ketika kita surviving. Gitu. Jadi nilai coping, nilai resilience kita tuh harus juga kreatif gitu. Gimana caranya? Gitu Mas Denny. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Teguh. Iya. Terima kasih Bu Irma, sangat mencerahkan ya Bu di sore hari ini ya, siang menjelang sore hari ini. Bagi para peserta, silakan bertanya jika masih ada yang ingin bertanya di kolom komentar atau langsung saja ke Bu Irma. Wah, nah Bu, ini ada satu pertanyaan nih, tapi bukan pertanyaan sih. Ya, tapi bukan pertanyaan. Beliau Muhammad Muhdir ini minta pencerahan nih kepada Bu Irma bagaimana tentang BIM di Indonesia, Bu. Kebetulan nih menyangkut paut nih Bu dengan lembaga pelatihan kita, Bu. Nah, iya. Ya, itu tadi saya mau ingetin Mas Denny tuh. Iya. Ya, terima kasih Pak Muhdir Nur Saleh. Ini cocok nih pertanyaannya. Penutup ya, pertanyaan penutup. Iya, Bu. BIM di Indonesia. Suka nggak suka, BIM akan menjadi suatu kewajiban. Benar nggak Mas Denny? Benar, apalagi Bu. Sudah regulasinya dari Kementerian sudah disyaratkan bangunan 2.000 meter harus menggunakan BIM. Ya, tetap LPK Mat ini bersyukur juga ya, salah satu lembaga pelatihan atau pendidikan untuk pelaksanaan BIM ya. Cuma gini, kendalanya pun ada. Kita arsitek, desainer interior, BIM gimana? Harus bisa, mau nggak mau. Cuman kendalanya banyak. Satu, software-nya mahal. Benar nggak Mas Denny? Benar Bu. Kemudian spek komputerisasi juga harus mendukung. Nah, itu kendala. Jadi harus terintegrasi dari A sampai Z, pemerintah, si praktisinya itu sendiri, kemudian lembaga pendidikan, asosiasi profesinya sendiri, penyedia software-nya mau nggak bersinergi, berkolaborasi, supaya semua interior designer ataupun arsitek di Indonesia menggunakan BIM. Karena kalau biayanya mahal, biaya pelatihannya pun biayanya lumayan gitu ya, aksesibilitas kita mendapatkan software komputernya juga agak sulit gitu ya, dan lain sebagainya ya, susah perjalanan BIM ini gitu. Karena juga kalau saya pernah ikut pelatihannya itu nggak gampang. Asik sih sebenarnya kalau udah ngerti, bisa menjalankan, Pak Muhdir, asik sebenarnya. Itu kita nggak usah lagi kerja di 2 software. Benar nggak Mas Denny? Nggak usah di CAD, nggak usah di 3D lagi. Jadi langsung satu software. Kita bisa simpen suatu file proyek itu di suatu file dan seperti estafet kita, Bu. Jadi dari arsitektur ke struktur ke mekanikal bahkan sampai ke desain interior dan lain segalanya, kita bisa menggunakan satu sistem. Jadi terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain gitu. Jadi nggak ada ketika revisi nih, contoh nih ketika revisi. Jadi di struktur itu kita bentrok dengan desain interior gitu. Nah, ini ada tiang balok nih di sini nih. Nah, jadi kan si pekerja lapangan ini tidak tahu nih bahwasanya ada tembok, ada balok di dinding itu gitu. Nah, dengan database, dengan BIM, kita bisa mengetahui nih. Setelah kita mengetahui, kita lebih mudah untuk merevisi. Jadi kita nggak harus merevisi gambar secara manual lagi. Kalau dengan BIM itu kita tinggal klik itu sudah bisa revisi, dan itu datanya juga sudah bisa langsung ke RAB gitu. Setuju. Itu sebenarnya lebih efisien dan efektif dalam waktu.
Iya. Resources. Iya, benar, Bu. Itu banyak sebenarnya efisiensi kalau kita menggunakan BIM. Hanya saja tadi kendalanya Mas Denny saya sudah sebutkan. Dan saya berharap lembaga pelatihan seperti LPK MAT ini bisa tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Ya, jadi nggak cuma di Medan, mudah-mudahan bisa sampai ke Papua. Karena banyak orang yang pengen mengerti BIM, tapi nggak tahu caranya gimana. Karena jujur, kalau kita belajar dari YouTube saja, itu nggak semudah loh. Kalau kita, ya mudah-mudahan COVID ini segera berlalu lah ya. Ataupun kalau kita hidup harus berdampingan dengan COVID, sebenarnya pelatihan enaknya dilakukan dengan offline. Dengan offline. Karena kalau online, kalau kita ada kesusahan, nanyanya juga kadang-kadang nggak connect gitu, malah gemes sendiri kan. Tapi kalau kita ketemu, tapi memang pelatihan BIM ini harus banyak dan ramah di biaya sebenarnya, ramah di budget. Sebenarnya di masa pandemi ini kita juga sisi baiknya ada juga sih, Bu. Jadi kita lakukan kelas pelatihan itu secara online, secara online. Nah, itu dilakukan bersamaan dengan peserta yang tatap muka juga gitu. Jadi dari Zoom ini kan juga ada video rekamannya. Jadi pada saat praktek itu video rekamannya bisa dikirimkan kembali nih di grup. Jadi si peserta bisa mengulang-ulang lagi nih materi-materi praktek-praktek yang sudah disampaikan gitu. Nah, jadi kalau untuk biaya itu sebenarnya sih relatif ya Bu ya. Kalau dia dibiayai dari perusahaan itu bahkan lebih murah gitu. Kenapa? Dia nggak harus mengeluarkan cross check pribadi, justru perusahaan yang biayai ya Bu ya. Seharusnya ya. Nah, jadi sejauh ini peserta dari LPK MAT itu dari Papua, bahkan Rusia, China, Manchester, itu sudah ada yang belajar BIM itu di LPK MAT. Ya, keren. Mudah-mudahan makin banyak pesertanya, karena BIM ini suatu saat akan menjadi suatu mempermudah sebenarnya, mempermudah kerja arsitek ataupun desainer interior sendiri. Nah, terima kasih Bu Irma untuk pencerahannya pada hari ini, mulai dari metode mendesain, menyampaikan cara konsep-konsep mendesain, bagaimana cara berkonsultasi dengan owner, sampai gambaran apa itu BIM di masa yang akan datang kepada partisipan kita. Semoga ilmu yang diberikan bisa berguna ya, menjadi referensi untuk kita semua. Nah, terima kasih Bu Irma. Mungkin ya saya akhiri materi pembahasan kita hari ini. Terima kasih Bu Irma. Kepada Mbak Fira, saya kembalikan sesi acara ini kepada rekan saya Mbak Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Denny. Baik, itulah serangkaian acara webinar yang dipersembahkan oleh LPK MAT dan sangat menarik sekali materi yang dibawakan oleh Ibu Irma. Dan tentunya kami harapkan pertemuan ini bisa menjadi referensi yang baik untuk teman-teman yang hadir pada hari ini. Semoga teman-teman dapat mengupgrade kemampuan bersama di LPK MAT. Sebelum berakhirnya acara webinar kali ini, berikut kami tampilkan video testimoni peserta pelatihan dari LPK MAT. Hari saya belajar di LPK MAT ini, wawasan saya terhadap dunia arsitektur itu semakin luas. Untuk perancangan desain, mungkin saya jauh lebih baik dan bisa menciptakan bangunan yang lebih estetik, struktur bangunan yang lebih kokoh, dan menciptakan lembar kerja yang jauh lebih rapi dan juga lebih baik. Kemudian di sini di LPK MAT kami dibimbing oleh para praktisi yang sudah lama terjun di dunia arsitektur dan sudah profesional, seperti contohnya Pak Tony, Pak Rido, maupun Pak Freddy. Selamat pagi semuanya. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk kita pagi kali ini. Oke. Setelah mengenal BIM ini dan mengikuti pelatihan LPK ini, saya dapat sharing dengan teman-teman juga dan berbagi ilmu, dan di sini saya belajar bahwasannya dengan menerapkan BIM ini pada arsitektur, kita kerjanya lebih efisien, segala sesuatunya hanya perlu kita selesaikan dalam hitungan hari ataupun minggu, yang bahkan biasanya kita bisa melakukannya hingga 2 minggu, 3 minggu itu, jadi bisa dipotong. Secara waktu kita bisa lebih singkat dalam mengerjakannya. Tujuan dari acara hari ini tidak lebih dan tidak kurang adalah untuk
melakukan review kembali gitu loh. Jadi hari ini kita juga sekalian bisa testimoni bagi yang udah belajar ya, apakah manfaatnya besar nggak. HDI, Himpunan Desainer Interior Sumatera Utara, itu sangat mendukung adanya pelatihan kerja seperti yang dibuat oleh lembaga pelatihan kerja modern arsitektur dan teknologi. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini benar-benar kan asah terus, terampilnya, skillnya tetap maju bersama dengan BIM, dan semoga apa yang diwujudkan dengan LPK ini makin berkembang. Pengalaman saya belajar di LPK Mat ini sangat menyenangkan ya, karena dengan cara belajar yang kolaborasi, dengan cara belajar yang tim, itu sangat membantu saya yang baru memulai belajar tentang BIM ini dan tentang aplikasi Revit ini. Cara belajar di LPK Mat ini sungguh efektif dan sangat membantu saya. Untuk pengalaman, saya sangat senang dengan pengalaman saya di LPK Mat karena saya dapat ilmu baru, belajar hal baru, dan saya sangat sangat bersemangat gitu. Dan walaupun terkadang terkendala, tapi lama-kelamaan juga jadi menguasai. Kalau pengalaman pastinya menyenangkan karena saya jadi mengetahui suatu hal yang baru seperti ada suatu aplikasi yang sangat membantu dunia saya di masa depan, dan itu juga memudahkan tugas saya di kuliah dan yang memakan waktu lama menjadi lebih singkat. Pengalamannya tentu seru, walaupun di awal saya merasa ketakutan dan takut akan tidak bisa menerimanya. Namun dengan mentor dan kawan-kawan yang sangat terbuka, saya merasa ini saya dapat saya terima dengan baik. Pelajaran yang saya suka dari LPK Mat itu ya ketika kita berkolaborasi sering diskusi bareng ya. Jadi tidak ada istilahnya hierarki di mana dosen itu lebih tinggi ataupun pengajarnya itu statusnya lebih tinggi dari kita. Tidak, mereka malah lebih ke humble dan lebih ke mengayomi kita semua. Kita kayak teman, kita kayak rekan, kita diajar, kita dibimbing, kita diajak diskusi, berbagi, sharing dan sebagainya. Sangat istilahnya kita belajarnya jadi lebih enak dan lebih sosial, lebih friendly dan sebagainya. Yang paling saya suka di LPK Mat ini saat belajar rendering. Di sini saat rendering kita bisa show off hasil karya kita dalam bentuk video animasi dan juga penempatan lagu. Kalau dari cara belajar dan mentor sangat gimana ya bilang? Karena pertama kali kita ketemu baru kumpul, baru dari mentor suka banget sama Ko Pedi sih. Karena cara ngajarnya enak banget dan perlahan, terus kayak dijelasin lagi kalau ada yang nggak tahu, dan itu kayak membantu banget sih. Yang mungkin kurangnya nggak ada yang privat mungkin. Yang paling saya suka dari LPK Mat ini kita bisa modeling barang-barang yang kita mau, seperti meja, kursi ataupun yang lainnya sesuai yang kita inginkan dan bentuk-bentuk yang kita suka. Kalau saya pribadi, saya yang paling suka adalah ketika membentuk suatu masa yang dimana saya bisa memainkan bentuk-bentuk yang unik serta rendering model dari bentuk masa yang sudah saya buat. Nah, itulah tadi video testimoni dari LPK Mat. Jangan lupa kami harapkan setelah pertemuan ini kita dapat mengenal lebih dalam apa itu LPK Mat. Dan jangan lupa untuk mengisi link absensi guna untuk penerbitan sertifikat webinar kali ini. Silakan cek IG LPK Mat di @lpk.mat dan juga website LPK Mat di www.lpkmat.com. Saya Vira, mewakili tim dari LPK Mat, pamit berdiri, sampai bertemu di acara kami berikutnya. Berakhirlah acara webinar yang dipersembahkan oleh LPK Mat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Selamat siang, Mbak Vira.